Halo Jeng, apa kabar Jeng? Oke Jeng, ini adalah video yang baru Jeng. Ini Jeng persembahkan untuk kamu yang lagi patah hati Jeng. Jadi patah hati boleh Jeng. Pokoknya asal jangan yang aneh-aneh Jeng. Jadi buat kamu yang patah hati Jeng, ini cocok pakai teknik ini karena ini Jeng Aka bilang bahwa ini adalah teknik patah hati Jeng. Nah, kenapa ini adalah teknik patah hati? Nah, nanti Jeng Aka akan jelaskan Jeng. Jadi yang pertama buat kamu yang lagi patah hati, kamu wajib pakai teknik ini Jeng untuk trading gold. Langsung kita mulai Jeng. Oke Jeng, yang kita maksudkan adalah teknik patah hati itu adalah teknik divergence Jeng. Nah, teknik divergence itu apa? Teknik divergence itu adalah perbedaan antara pergerakan harga yang ada di chart dengan arah pergerakan indikator. Jadi gampangnya kalau trading gold pakai divergence itu adalah kita cari ketika arah harga dan arah indikator ini berbeda, Jeng. Kalau arahnya berbeda, itu berarti peluang. Peluangnya bisa apa? Pembalikan atau kelanjutan tren. Nah, indikator divergence-nya itu kita pakai apa? Ada 3. Pakai RSI bisa, pakai MACD bisa, pakai stokastik bisa. Kalau Jeng Aka sih biasanya pakai stokastik. Tapi ada teman Jeng Aka yang juga mau pakai RSI bisa, pakai MACD bisa. Silahkan. Nah, mungkin dari para jenjang semua, kenapa sih kok divergence? Sebenarnya apa Jeng? Apa namanya? Pola dasarnya itu apa? Pemahamannya itu apa? Dasarnya kenapa kok harus pakai divergence? Maksudnya itu apa namanya? Pemahamannya seperti apa? Nah, gini Jeng, alasan pakai divergence itu yang pertama kita perlu tahu Jeng, bahwa RSI, MACD, stokastik itu adalah indikator momentum Jeng. Jadi setiap harga itu ada momentumnya. Nah, kalau Jeng mau tahu cara perhitungan stokastik seperti apa, RSI seperti apa, langsung aja Google Jeng. Jeng akan males jelasin itu Jeng, itu kayak jelasin matematika Jeng. Di sini kita bukan belajar matematika Jeng, apalagi statistik. Intinya itu adalah indikator statistik untuk menunjukkan momentum harga Jeng. Nah, idealnya harga dan indikator momentum itu berjalan sejalan Jeng, jadi beriringan. Nah, kalau harganya berbeda atau kalau arahnya berbeda, itu berarti ada tanda pembalikan tren Jeng. Nah, kenapa Jeng Aka bilang ini untuk kamu yang patah hati cocok Jeng? Karena teknik divergence ini adalah teknik patah hati Jeng. Sini Jeng Aka contohkan, di sini misalkan kamu dan pasangan kamu Jeng. Di sini cowok dan cewek, kalau misalkan kamu cowok dan cowok atau cewek dan cewek terserah Jeng ya, Jeng Aka gak ikut-ikut ya. Pokoknya ini kita umumnya ya Jeng ya, cowok dan cewek. Kamu sekarang sama pasangan kamu sedang hot-hotnya Jeng. Nah, ini berarti lagi sejalan antara harga sama momentum. Harga dan teknik indikator itu sudah sedang sejalan Jeng. Ini gak ada peluang Jeng di sini. Nah, ketika kamu marahan Jeng, ketika kamu marahan sama pasangan kamu, mungkin ada yang selingkuh, atau nggak dikasih jatah, atau yang lain-lainnya, misalkan kamu marahan. Nah, ini kita, kalau di divergence ini kita melihatnya sebagai peluang Jeng. Nah, kalau misalkan sudah berbeda arah Jeng, satunya ke kiri, satunya ke kanan, sudah pisah, satunya ke kiri, satunya ke sana, satunya ke sini. Nah, ini divergent Jeng. Jadi ini adalah peluang. Peluang untuk apa? Peluang untuk orang lain. Bukan Jeng. Peluang untuk kita pasang posisi Jeng, untuk menentukan tanda pembalikan tren Jeng. Oke, ini adalah peluang Jeng. Nah, untuk divergence sendiri itu ada bullish sama bearish Jeng. Jadi kan Jeng semua yang sudah trading forex atau trading yang lain sudah tahu ada bullish, ada bearish, ada yang naik, ada yang turun Jeng. Nah, bullish itu harga membentuk lower low
Sementara indikator membentuk higher low. Nah ini kan nggak sama Jeng. Indikasi potensinya pembalikan naik. Nah kalau sebaliknya di bearish harga membentuk higher high, sementara indikatornya membuat lower high mengindikasikan potensi pembalikan turun Jeng. Jadi gampang sekali. Nah berikutnya itu ada macam-macam mengenai, ini kita kutip dari salah satu website. Ini contoh yang bagus menurut kita, jadi ini kita kutip di sana. Ada regular divergence dan hidden divergence. Jadi kalau misalkan kondisinya bearish, ini yang biru ini adalah chart. Jadi kalau Jeng Aka boleh contohkan di sini Jeng. Nah ini di gold M30. Nah ini Jeng kelihatan di chart low-nya naik, stokastiknya low-nya turun. Berarti ada potensi untuk naik, untuk bullish. Sama halnya juga dengan yang di sini. Kalau misalkan kita breakdown lebih kecil, di sini, nih Jeng. Ini di sininya harganya dari sisi chart itu naik, sementara dari sisi stokastiknya momentumnya malah turun. Berarti ada potensi untuk turun. Seperti itu, Jeng. Jadi sama seperti di sini. Nah, ini ada hidden divergence. Ini nanti Jeng bisa lihat aja, mau di pause, mau di screenshot, dicari di luar juga banyak. Jadi sama konsepnya. Jadi kalau regular divergence, misalkan chartnya naik, indikatornya ini turun, itu berarti bearish. Kalau misalkan chartnya turun, ternyata indikatornya naik, jadi seperti ini, itu artinya bullish. Seperti itu, dilihat dari bawahnya. Nah, kalau misalkan hidden divergence, kalau dari higher-nya itu semakin turun, tapi di indikator higher-nya semakin naik, itu berarti ada kemungkinan bearish. Demikian juga kalau lower-nya semakin naik, tapi di sini juga lower-nya semakin turun, itu ada kemungkinan untuk bullish. Begitu Jeng. Cuman perlu diperhatikan ya Jeng, perlu diperhatikan bahwa teknik divergence itu kembali lagi adalah analisa teknikal Jeng. Ini sesuatu yang belum pasti Jeng. Ya kayak kamu sama pacar kamu atau sama pasangan kamu Jeng, belum tentu selamanya, belum pasti Jeng. Jadi bisa juga misalkan kayak begini, nih satunya naik, satunya turun, ternyata bukan bearish tapi bullish, bisa juga Jeng. Bisa juga Jeng. Gitu. Nah, ini adalah tips trading untuk patah hati alias divergence. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu tren marketnya gimana. Lalu tentukan indikatornya, mau pakai MACD, RSI atau stokastik. Lalu pahami sinyal bearish atau bullish. Jadi follow the trend, kemudian area yang mendekati area support resistan Jeng. Jadi kembali lagi seperti di sini, pahami dulu di sini. Oh, di sini ternyata trennya naik, higher-nya membentuk lower-nya membentuk higher low. Nah, sementara di sini stokastiknya berbeda arahnya. Seperti itu. Ini adalah salah satu cara untuk melihatnya, Jeng. Oke, Jeng. Nggak apa, kita langsung ke chart Jeng supaya lebih enak menjelaskannya. Oke Jeng, kita saat ini sudah membuka aplikasi TradingView. Ya, kita coba analisa di pair XAU/USD. Kita coba percepat di time frame M15. Nah, kita lihat sebelumnya di history trading. Ya, jadi kalau di sini ada beberapa pergerakan harga ya. Dan di sini mulai area resisten yang memang sudah ke-break ya, dan area di sini sudah mulai naik. Mulai dari sini tren naik. Lah dari sini kita bisa melihat ya, kita bisa mulai belajar dulu mencari mana saja area-area penentuan area ini mau naik atau turun. Begitu juga sebaliknya. Ya, seperti contoh misal kita lihat di sini. Misal kita coba cari pelan-pelan ya. Ada beberapa pola. Ini contoh dia naik, kemudian dia turun, dia hanya turun sekali karena
trennya ini naik, jadi hati-hati, jangan pernah melihat wah ini ada penurunan seperti itu misalkan. Seperti ini teman-teman semua. Ya. Ups. Nah, seperti ini bisa diketahui ya. Jadi kalau misalkan harga ini trennya lagi naik, dia naik ya. Jadi ada perbedaan. Sedangkan ini turun, maka kemungkinan harga akan turun, betul ya? Memang harga akan turun, artinya hanya turun sebentar. Karena ya itu tadi, trennya masih naik. Jadi jangan pernah tetap mengikuti arah tren. Kalau memang trennya naik, ya kita tinggal cari area-area di mana harga ini melakukan pembalikan untuk meneruskan tren. Jadi misalkan melakukan koreksi turun dan kemudian ingin naik kembali. Seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Ya, ini oke, terus kita lihat ini. Nah, kalau dilihat dari sini, ini harganya ini bukan memang valid ya. Artinya harganya di sini valid. Sorry. Ups. Oke, penerusan ya. Ups. Oke. Oke, sebentar. Nah, oke. Kalau dilihat dari sini memang ya lurusnya ini area dia mulai hiker hike, dia semakin menaik, sedangkan di sini lower low. Di sini kita bisa lihat potensinya dia akan mencoba turun. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa gambar di M15 harga mulai akan menurun. Ya, sesuai dengan pola divergen yang kita temukan. Nah, ketika seperti itu, area di 80 yang tadi saya sampaikan, kita perlu membuat area level 20 ataupun 80 di chart kita. Jadi memang kalau harga ini areanya sudah di area di atas 80, maka itu lebih valid ya dibandingkan mungkin yang masih 50-60. Ya, seperti itu. Dan ini kita lihat memang harga akan turun. Oke, kita coba mencari kembali. Kita masih belajar ya. Nah, seperti ini. Kita coba di M15, harganya ini kita lihat dalam live. Di sini harga belum melakukan belum ada area divergen atau ada pembalikan. Kita coba dicek di M5 semisal. Ini supaya mempercepat untuk menemukan area-area divergen. Di XAU USD atau code ini juga masih belum. Jadi kemungkinan harga juga tidak akan terlalu kuat untuk menaik. Nah, biasanya memang untuk divergen ini kalau mau menggunakan untuk tren jangka panjang kita bisa melihatnya di atas time frame H4. Ya. Tapi kalau untuk scalping atau scalper biasanya memang mereka menggunakan di time M5, M15. Jadi biar memang lebih cepat, tetapi juga gitu. Kasih jangan terlalu banyak melakukan beli, mengambil profit dan memang pergerakannya sangat cepat.
Untuk video kali ini sekian dari Jeng Agar. Coba nanti untuk video selanjutnya akan coba Jeng Agar padukan antara beberapa indikator, ya bagaimana cara menentukan tren dan lain sebagainya. Jadi untuk lebih cepat menggunakan stokastik misalkan dan menentukan arah tren yang kemudian didukung oleh pola divergen yang ada. Jadi dari situ kita bisa melakukan open posisi yang baik.